Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Welcome di channel Yunepto. Ya, kita kembali lagi bahas project-project yang menarik ya. Kali ini gue akan bahas project blockchain lagi. Kenapa? Karena setelah gue bahas Aptos yang kemarin tuh hype banget, dan banyak yang request, kok bahas dong project-project blockchain yang kedepannya punya potensi dan belum launching nih. Nah, sebenarnya banyak banget ya project-project blockchain yang akan launching beberapa bulan lagi atau mungkin di tahun depan. Namun gue akan bahas satu persatu, dan teman-teman bisa request aja di kolom komentar kira-kira project blockchain apa sih yang kalian harapkan. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di layar kaca tuh di tabnya, gue udah banyak tuh ya, ada Sui, ada Masa, ada Fire, ada Aleo, dan yang lain. Tapi kali ini gue akan bahas satu blockchain dulu, yaitu Shardeum. Nanti mungkin kedepannya gue akan bahas yang lain-lainnya, jadi satu-satu ya. Oke, jadi kali ini gue akan bahas Shardeum.org. Nah, dari namanya aja udah ketahuan shard. Nah, teman-teman harusnya udah tahu kira-kira blockchain ini tipenya seperti apa, menggunakan teknologinya itu gimana. Dari nama blockchainnya aja ya. Jadi, Shardeum yaitu Decentralization for Everyone. Jadi semua itu desentralisasi, di mana Shardeum ini adalah EVM based. Jadi dia bisa pakai smart contract-nya Ethereum dan lain-lain gitu ya. Nah, dia ini linearly scalable smart contract platform. Jadi dia sifatnya, teman-teman bisa lihat, linear. Ya, jadi dia itu sifatnya linear. Artinya apa? Artinya semua dapat berjalan secara bersamaan ya, atau garis lurus lah. Nah, dia memprovide gas fee yang rendah untuk memaintain di desentralisasinya dan juga security yang kuat gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di bagian barnya di sini dia ada tulis 75.000 community members, terus dia juga ada 100 lebih estimasi. Ingat ya, ini estimated atau estimasi, TPS-nya mencapai 100.000 lebih. Nanti gue akan jelaskan gimana caranya dia bisa mencapai estimasi 100.000 ini. Habis itu dia juga ada estimasi transaction cost. Jadi setiap transaksi cost-nya atau fee-nya $0,01. Ini estimasi. Ingat, jadi bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Habis itu minimum untuk validatornya ada di angka 1280 validator. Oke? Nah, kita bisa lihat the first linear scalable. Jadi memang belum ada blockchain yang linearly scalable atau shard. Kalau teman-teman tahu Harmony One, itu sebenarnya kan juga sistem shard ya, sharding gitu. Tapi shardingnya mungkin masih ada masalah. Nah, apakah Shardeum ini bisa menyelesaikan masalah tersebut atau enggak? Kita nggak tahu, lihat nanti. Smart contract platform ini punya TPS yang cepat, semakin punya banyak node. Karena dia sistemnya shard, jadi semakin banyak node, maka TPS-nya akan semakin besar atau lebih cepat. Jadi kalau di awal ketika nanti main ya, teman-teman lihat kok TPS-nya kecil, bisa jadi node-nya itu cuma sedikit. Tapi dengan bertambahnya node, maka TPS-nya pun juga akan naik. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, next, fitur-fitur dari Shardeum. Yang pertama tentu saja EVM, based on layer 1 blockchain. Jadi dia pakai Ethereum Virtual Machine. Jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa membuat project atau membuat token di jaringan BSC, Ethereum, maka teman-teman bisa membuat di Shardeum juga. Dia sama. Habis itu linear scalability and low gas. Habis itu juga ada semua orang bisa menjadi validatornya atau jadi node-nya ya. Jadi hanya untuk teman-teman memenuhi hardware yang dibutuhkan atau requirement-nya untuk mengoperasikan validator node. Habis itu teman-teman harus menjaga agar PC-nya atau komputernya tetap berjalan, jangan sampai mati. Nah, habis itu juga immediately finality dan low latency. Latensinya rendah dan finality juga termasuk cepat. Habis itu juga solid security karena dia menggunakan proof of quorum atau POQ konsensus dan juga proof of stake untuk slashing-nya. Jadi dia menggunakan dua sistem ya karena sharding. Habis itu juga ada high fairness dan energy efficient karena dia POS, tentu saja penggunaan listriknya jauh lebih kecil daripada proof of work. Oke?
Nah, untuk tokenomiknya di sini jelas ya teman-teman bisa lihat. Jadi dia punya fixed supply di angka 508 juta SHM. Ticker tokennya adalah SHM atau Shardium. Jadi ini fixnya, di mana 508 juta ini dibagi menjadi, pertama adalah node mining sebesar 51% atau 259,08 juta SHM. Jadi ini menjadi reward dari validatornya. Habis itu ada 18% ini dijual, di sell, bisa private, bisa seed, bisa pre-sale kalau nanti ada. Cuma yang jelas seed udah pasti ada tuh ya. Jadi dia akan masuk 18% yaitu 91,44 million atau juta token SHM. Untuk timnya megang sebesar 15% atau 76,20 juta SHM. Foundation memegang 11% atau 55,88 juta SHM. Dan untuk ekosistem serta airdrop, nah teman-teman nih yang kemarin jackpot di Aptos dan pengen nyari airdropan, nah ternyata di Shardium juga ada airdropan. Jadi teman-teman silakan coba testnetnya, coba-coba aja, kali aja teman-teman nanti mendapatkan airdropnya. Di sini dia siapin 5% untuk ekosistem atau airdrop sebesar 25,4 juta Shardium atau SHM. Nah, use case-nya, penggunaan Shardium itu bisa buat apa aja? Pertama udah jelas pasti peer-to-peer, ya. Jadi teman-teman bisa transfer antar wallet. Habis itu juga ada DeFi, ada AVMD apps atau decentralized apps. Di sini dia pakai Remix and Truffle. Habis itu juga ada NFT dan juga Web 3.0. Jadi dia ada decentralized, oke? Nah, untuk roadmap-nya, nah di sini teman-teman udah kelihatan ada konsensus algorithm karena dia pakai shard, maka kita bisa cek bagian sini. Small or medium AWS network, di mana setiap 100 shard, maka dia nambah 500 TPS. 200 node sama dengan 1000 TPS. 1000 node sama dengan 5000 TPS. Jadi semakin banyak nodes-nya atau validatornya, maka TPS itu semakin meningkat, semakin banyak. Makanya tadi dia bilang estimasi bisa sampai 100.000 lebih. Karena bergantung banget nih sama nodes-nodes yang ada nantinya. Kurang lebih kayak gitu, ya. Jadi teman-teman harusnya bisa paham kenapa nanti shardnya atau TPS-nya kecil ya. Nah, di kuartal 1 2022, ini di awal tahun 2022 ya, dia ada initial prototype, jadi demo of EVM integration dengan Sardus, Shardium Foundation Structure di Switzerland. Jadi dia bikin foundation itu di Switzerland ya. Habis itu di kuartal 2 2022, ini AlphaNet 1.0. Jadi dia ada dua testnet. Di AlphaNet pertama itu 20 node unsharded network operating by Shardium. Jadi Shardium yang jadi node-nya. Ini buat percobaan aja. Habis itu untuk penggunaan send transaction, mengirimkan SHM ke SHM antar wallet, dan juga deploy smart contract. Nah, habis itu deploy to individual medium node di AWS dengan region yang berbeda. Jadi dia memperluas region dia kayak gitu. Nah, dan juga di kuartal 2 itu ada private sale. Ya, sudah dimulai. Nah, di kuartal 3, private sale-nya sudah selesai. Jadi kan sekarang kita masuk ke kuartal 4, jadi udah nggak ada private sale. Tapi teman-teman coba cari info aja soal pre-sale-nya. Mungkin nanti ada, mungkin ya, kita nggak tahu. Di AlphaNet 2.0, dia sudah luncurkan ada 50 node percobaan dari Shardium. Ada 10 node shard size, jadi satu shard ada 10 node. Ya, gambarnya kayak gitu. Habis itu juga ada 5 archive node. Di sini ada deploy untuk individual medium node dan juga AWS dengan di different region. Terus ada smart contract pertama untuk implement AEP 2930. Nah, teman-teman kalau nggak tahu apa itu AEP 2930, silahkan googling. Atau mungkin gue bisa buat video terpisah ya, kalau banyak yang request. Di kuartal 4 2022 ini beta net launching. Nah, jadi sekarang di kuartal 4 sekarang dia sudah launching beta net. Ada community bisa menjalankan validator dan archive node. Nah, minimum network size-nya adalah 1280 node dengan 200 TPS. Shard network-nya naik mencapai 128 node. Ya, habis itu node rotate antara standby dan juga aktif. Di kuartal 1 2023 di tahun depan, nah ini baru ada TGA atau Token Generation Event sama Public Sale. Oke, jadi
di tahun depan tuh akan baru listing dan juga mainnet launch. Jadi teman-teman siap-siap aja, coba cari informasi sebanyak mungkin, atau teman-teman bisa join komunitas Cryptosias dan kita sharing di sana berbagi informasi. Mungkin teman-teman ada menemukan bisa public sale nih, dan teman-teman pengen nanya-nanya, bener apa bohong sih? Takutnya ditipu, karena sekarang banyak banget penipuan. Nah, teman-teman bisa nge-share di Cryptosias. Linknya ada di deskripsi video grup Telegram gua. Nanti kita bisa ngecek bareng-bareng lah apakah itu beneran apa palsu gitu ya. Nah, timnya apa aja? Timnya sebenarnya di sini ada yang menarik. Kenapa Shardium menjadi perhatian? Karena ada si Nishkol Shetty, yaitu founder dari WazirX. Apa itu WazirX? WazirX adalah exchange nomor 1 di India. Tapi awalnya kan servernya India, dia pindah tuh ke luar servernya karena India itu pajaknya gede. Jadi WazirX ini CEO-nya atau foundernya, si Nishkol ini akhirnya membuat Shardium atau blockchain decentralized kayak gitu. Nah, dia bersama dengan Omar Syed. Omar Syed ini adalah distribute system architect yang sudah pengalaman 30 tahun lebih di NASA, Yahoo, Raytheon, dan juga Zynga. Ya, Zynga lah bacanya gitu ya. Jadi kedua tokoh ini tuh yang membangun Shardium beserta dengan komunitas-komunitas yang ingin bersama-sama dengan mereka berdua ini membangun Shardium jauh lebih baik lagi. Nah, newsnya teman-teman bisa baca di sini ada beberapa news. Contoh di CNBC TV 18 Maret, si Nis kali ini pernah bahas dan juga mempromosikan Shardium di CNBC di TV ya. Dia tagline founder dan CEO WazirX. Jadi teman-teman bisa lihat aja beberapa newsnya. Oke, habis itu kita lihat dari segi testnetnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen ngecoba Shardium, kali aja hoki dapat airdropnya ya, karena kan tadi ada alokasi untuk airdrop ya sebesar 5%. Jadi teman-teman yang pengen coba bisa buka docs.shardium.org/network/endpoint. Nah, apa itu endpoint? Jadi teman-teman harus bikin dulu walletnya di MetaMask. Jadi teman-teman buka MetaMask aja. Nah, habis itu teman-teman buka MetaMask, silakan teman-teman create network. Nah, teman-teman create network untuk Shardium Liberty 1.5. Ini adalah 1.0 ya, testnet yang pertama. Habis itu ada Liberty 2.0. Ini testnet yang kedua. Jadi teman-teman tinggal nambah aja di testnetnya itu di MetaMask teman-teman. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman sudah membuat networknya, teman-teman silakan claim dulu faucetnya atau airdrop testnet tokennya. Di sini ada claim 100 Liberty SHM untuk di faucet di 1.0 sama 2.0. Teman-teman claim aja dua-duanya. Linknya ini nanti gue akan taruh di deskripsi video ya, dua-duanya teman-teman tinggal baca aja di sini. Pertama teman-teman bikin dulu networknya di MetaMask, terus teman-teman visit link yang ada di sini faucetnya. Terus teman-teman ikutin tutorial untuk biar teman-teman bisa dapat faucetnya, bisa dapat testnetnya dengan cara harus nge-tweet, terus masukin wallet address teman-teman di tweetnya kayak gini ya. Nanti yang NoEx-nya teman-teman ganti wallet address-nya, habis itu send, habis itu URL-nya atau link Twitter-nya teman-teman pastekan di bagian website tadi, habis itu request SHM, maka teman-teman nanti dapat token testnetnya gitu loh, kayak gini ya kurang lebih ya. Jadi teman-teman dapat 100 SHM. Gue udah coba dan udah bisa dua-duanya, jadi teman-teman silahkan coba sendiri. Oke. Nah, untuk sosial medianya dia, di sini Shardium di Twitter ada 58.000 follower. Udah join dari Desember 2021. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini dia cukup aktif, cukup update, bahkan dia udah ada masuk ke berbagai VC dan institusional investor. Ya, teman-teman bisa lihat ya, tinggal baca-baca aja. Habis itu untuk Discord di sini 30.000 member, dan untuk Telegram ini untuk announcement ada 6.000 subscriber. Nah, saran gue silakan join Discord-nya. Kalau teman-teman pengen coba nyari airdrop, pengen cari informasi, biasanya Discord itu akan jadi tempat pertama untuk memberikan informasi airdrop dari project tersebut. Jadi teman-teman silakan wajib banget join Discord-nya.
Oke, paling sampai sini aja penjelasan tentang Shardeum. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-teman bisa coba siap-siap nih mendapatkan airdropnya supaya teman-teman cuan. Ingat ya, kalau teman-teman nanti suatu saat, kita nggak tahu beberapa bulan lalu ke depan, teman-teman suatu saat dapat airdropnya, dan ketika listing itu masuk Binance misalnya ya, masuk Binance terus cuannya gede, jangan lupa sedekah. Dah, itu aja pesan gue. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.